Hello guys, jumpa lagi bersama saya Arif Suharto. Ini masih melanjutkan challenge 36 days of type sambil ngobrol-ngobrol soal ini saya mau berbagi tips atau cara memanajemen keuangan ala Arif Suharto. Mungkin yang temenan sama saya di Facebook sering lihat saya upload atau ya pokoknya upload gadget atau hardware yang mungkin nggak murah juga tapi masih terjangkau. Jadi mungkin banyak yang ngira penghasilan saya gede, sebenarnya ya biasa aja sih, nggak seperti master yang ribuan dolar. Saya masih biasa aja lah, nggak terlalu wow. Tapi kenapa bisa beli ini itu, sedangkan yang penghasilannya gede-gede mungkin kok susah untuk membeli sesuatu, entah karena nggak bisa mengatur uang atau susah mendapat izin. Biasanya susah mendapat izin dari pasangan. Kalau saya kebetulan emang kalau untuk izin selalu ini ya mudah, karena kebutuhannya tercukupi dan nggak neko-neko juga saya. Jadi saya ini membagi beberapa pemasukan ke dalam berapa kebutuhan lah. Saya membaginya menjadi 4 kotak, 4 kolom, yaitu kebutuhan utama, kebutuhan pokok, terus kebutuhan hobi, kebutuhan kebutuhan tabungan masa depan. 3 atau 4 ya, saya lupa. Saya membaginya menjadi beberapa kolom. Jadi nanti saya jelasin sambil buat inilah. Jadi kesibukan saya sehari-hari itu yang nge-freelance. Saya remote freelance. Jadi saya terikat kontrak kerja dengan salah satu perusahaan di luar sana. Jadi kerja harian ya sama kayak orang kantoran tapi di rumah lah. Hanya saja saya nggak ada jam pasti buat itu kerjanya. Yang penting jam pasti yang saya maksud bukan misal jam 8 sampai jam 1 itu enggak, tapi setiap hari itu 5 jam lah, 5 jam kerja. Jamnya jam berapa sih bebas, terserah saya. Cuman seringnya ya malam jam-jam segini karena manajernya tuh fast responnya juga jam segini, kalau ngontak saya juga jam-jam segini. Jadi saya aktifnya jauh jam segini tuh sekitar jam 11 sampai jam 2 lah biasanya. Tuh pas aktif-aktifnya biasanya ngasih brief atau ngasih feedback tuh jam segitu. Itu kesibukan saya yang utama. Jadi saya ada penghasilan
tetap lah, bisa dikatakan penghasilan tetap itu sebagai remote worker. Udah jalan sekitar berapa tahun ya, hampir 3 tahun ini. Salah satu klien dari 99 Design, jadi saya dulu pernah menang kontesnya bikin icon, terus beberapa kali order icon lagi tidak lewat kontes, sampai akhirnya sekitar tahun 2017 tuh dia nongol, klien saya ini nongol lagi. Terus ya karena saya waktu itu habis menikah ya, barusan menikah tahun 2017, jadi saya berpikir mungkin butuh penghasilan tetap lah ya, buat backup lah, biar aman lah, biar finansial dan kebutuhan itu aman lah. Akhirnya saya tawarin untuk kerja jangka panjang, jadi bukan per order, per project. Kebetulan mereka juga butuh, jadi terjadilah kontrak kerja. Jadi kalau teman-teman punya klien yang sering ngorder berkali-kali, bisa lah ditawarin jangka panjang ya, mungkin secara nominal di bawah dari yang biasanya ngerjain per project, tapi kelebihannya ya itu tadi, punya penghasilan tetap. Itu sih kelebihannya. Tapi kalau secara nominal pasti biasanya ya lebih, kalau dihitung misalnya lagi rame kerjaannya, pasti kalau dihitung ya lebih rendah lah. Cuman kalau menurut saya selama itu worth it buat saya, ya saya jalani. Itu pekerjaan utama. Terus selain itu saya juga main microstock, Shutterstock, FreePic dan lain-lain. Kemudian apalagi ya, saya juga ada direct order lah, order langsung, baik lewat sosmed ataupun lewat media-media yang lain lah. Terus apalagi ya, udah itu aja pekerjaan saya. Kemudian bagaimana saya mengaturnya, jadi ini saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh, misalnya gini, saya bikin beberapa kolom. Ini pokok, ini hobi, ini tabungan, yang ini tabungan berencana. Oh ya, 4 yang terakhir itu tabungan berencana. Nah, saya membaginya ke dalam 4 kolom kayak gini. Penghasilan utama saya tadi kayak yang remote tadi, itu masuknya ke sini. Begitu pula dengan microstock yang penghasilannya menurut saya udah lumayan lah, udah bukan receh lah, ini itu ya relatif ya, tergantung masing-masing orang. Menurut saya sih udah lumayan. Jadi saya nganggapnya receh dan nggak receh tuh misal di atas $100, di atas $100 tuh udah bukan receh buat saya. Tapi kalau masih di bawah ini ya saya nganggapnya masih receh lah.
karena mau ditarik per bulan juga males juga kalau dikit-dikit. Jadi yang pertama, penghasilan utama dari remote, dari microstock yang lebih dari 100 itu masuknya ke sini. Nah, yang di sini itu microstock yang kurang dari 100 itu masuknya ke hobi. Tapi nggak selalu saya pakai juga, kadang masuknya ke sini, tabungan berencana. Jadi kalau memang saya lagi pengen beli game ya pakainya duit dari sini. Tapi kalau nggak lagi pengen beli game ya masuknya ke sini. Sembari itu penghasilan dari ini juga masuknya ke sini. Yang utama tabungan ini ya tabungan masa depan lah katakanlah. Kalau tabungan berencana ini contohnya kayak gini buat saya. Misal saya pengen beli itu tadi ya, ini yang sifatnya keluarga, ini yang sifatnya hobi saya. Jadi sebenarnya sama-sama berencana sih, cuman ini hobi, ini kebutuhan keluarga. Misalnya pengen beli perabotan lah, katakanlah kursi, sofa atau lain-lain. Nah, yang hasilnya enggak cuman misal $30, $20, itu saya enggak pernah saya tarik sampai misalnya saya pengen beli sofa katakanlah, sampai duitnya itu nyampe buat beli ini baru saya tarik, baru saya cairkan. Jadi enggak ngendap di rekening, jadi tetap di platformnya masing-masing. Misal katakanlah dari Adobe Stock atau dari yang penghasilan saya kecil-kecil itu Adobe Stock, Graphic River ya paling gitu, karena saya nggak terlalu aktif di situ. Nah, hobi ini juga ini dari sini, dari microstock yang kurang dari 100. Jadi misalnya saya beli PS4, beli Nintendo Switch, itu dari sini, dari tabungan berencana. Nah, tapi kalau kebutuhan kerja biasanya ya pakai penghasilan utama, misal beli. Jadi kebutuhan kerja itu masuknya ke pokok ya, misal kayak Surface Pro, iPad Pro, Cintiq. Ya mungkin dari sini. PC ini berarti kalau yang sifatnya gede berarti masuknya ke sini. Ya sama-sama berencana sih sebenarnya, cuman kebutuhannya mungkin berbeda ya. Jadi yang gede-gede dan kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan kerja ini di sini. Kalau ini yang kecil-kecil ke sini, sama hobi. Jadi mungkin beda lah sama yang penghasilan dari ribuan. Dari penghasilan ini bisa buat mencakup semua. Jadi kalau saya nggak gitu, saya atur karena saya menyadari penghasilan saya nggak terlalu gede, tapi saya juga pengen tetap bisa memuaskan hasrat bermain game. Jadi saya mengaturnya seperti ini. Ini untuk saya yang kecil-kecil tuh yaitu tadi contohnya Adobe Stock, Icon Finder itu per bulan masih ya di bawah 50, malah di bawah 50 rata-rata yang kecil-kecil ini. Ya, kalau misal katakanlah Adobe Stock sekarang di bawah 50, tapi suatu saat naik di atas 100, otomatis saya pindah ke sini. Dan saya akan mencari lahan lagi untuk menghasilkan receh-receh yang bisa saya gunakan untuk hobi saya. Jadi seperti itu. Misal dulu FreePic juga gitu. Jadi FreePic dulu tuh ke sini.
Tapi di saat hasilnya udah lumayan, dia masuk ke sini dan saya mencari lahan lain untuk tetap bisa menghasilkan, agar supaya bisa saya gunakan untuk memenuhi hobi saya, beli game atau beli game lah pokoknya biasanya, karena saya mainnya, kebutuhan hobi saya cuman ngegame PS4, Nintendo atau game PC. Walaupun kebanyakan saya mainnya game gratisan, seringnya sih main game yang PvP ya, jadi player versus player, kayak yang saya lagi mainin tuh Apex Legends, sebelumnya main Overwatch. Saya kalau main game story biasanya di PS4, Switch itu jarang dipakai, tapi ya buat santai-santai lah, buat game-game yang ringan, menghibur aja, nggak terlalu mikir berat, pakai Switch. Kalau pengen main game story macam Assassin's Creed dan lain-lain, saya mainnya di PS4. Kalau mau game yang lawannya sesama player, saya mainnya di PC. Jadi saya nggak main game di HP karena jarang juga pegang HP dan males juga, pegel jempolnya. Oke, itu aja sih soal cara saya mengatur keuangan tadi ya. Jadi ya udah segitu aja sih, yang mau nyimak ini aja ya udah stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat saya menggambar ya silahkan dilanjutkan. Terus kira-kira cerita apa lagi nih? Jadi mungkin teman-teman di Facebook sih ya, ngiranya apa, yang mengira kalau wah penghasilannya gede bisa beli ini itu, sebenarnya nggak gede-gede juga. Tapi saya memanage itu semua biar ya itu tadi salah satu alasannya ya. Pertama ya biar kebutuhan utama, penghasilan untuk kebutuhan utama itu nggak terganggu. Kedua ya biar izin untuk membeli sesuatu itu juga nggak susah. Jadi tadi sering kali ya saya kalau mau membeli sesuatu ya tinggal ngomong aja, jadi nggak pernah yang diem beli, nggak ngomong atau nggak jujur soal harga. Kebetulan saya nggak seperti itu ya. Jadi saya selalu ngomong apa adanya soal apa yang saya mau beli, harganya juga. Kok menceng ya? Jadi itu mungkin tips lah ya, tips biar buat teman-teman yang mungkin sudah berumah tangga tapi susah mendapat izin untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan. Mulailah mengatur keuangan kalian dengan baik dan transparan. Jadi tahu kebutuhan pengeluarannya buat beli apa tuh jelas gitu loh. Saya kalau beli game yang harganya ratusan juga ya ngomong juga harganya berapa, nggak yang ngakunya murah-murah padahal mahal. Karena game kan juga nggak murah juga. Katakanlah game PS yang baru rilis
ya seenggaknya kan di atas 500.000 pasti kalau yang baru rilis. Tapi ya saya tipe yang udah tamat jual, jadi nggak ngoleksi kaset gamenya, tamat jual gitu aja, tamat jual buat beli game lain ya, paling seperti itu. Korak sih. Cerita apa lagi nih guys? Mungkin cerita saya tadi udah cerita proses itu ya, dapat klien remote, ngontes dulu. Waktu itu saya ngontes, kebetulan menang, dan saya tawari itu tadi, saya tawari kerja jangka panjang. Jadi saya menawarkan servis jangka panjang karena butuh penghasilan tetap. Jadi seperti itu tips trik atau apalah yang saya lakukan. Jadi saya nggak sering menang kontes. Saya menang kontes itu paling cuman kayaknya 4 atau 5 kali doang, lupa saya. Nggak sering, nggak nyampe 10 kali. Jadi saya ngontes tuh biasanya kalau ada maunya aja sih. Biasanya kan the power of kepepet dan kebutuhan tuh sangat kuat. Karena saya ada kerjaan lain ya, jadi nggak fokus ngontes. Saya ngontes tuh biasanya kalau lagi pengen beli sesuatu, katakanlah pengen, ya itu bisa juga buat hobi, katakanlah pengen beli PS lah atau Switch atau apa, biasanya saya tuh ngontes dulu. Atau beli monitor, saya ngontes dulu sampai menang, hasilnya langsung saya buat beli itu. Udah beberapa kali, 2 kali atau 3 kali saya melakukan itu. Dulu zaman pertama kali beli monitor, beli kamera juga gitu, saya pernah beli kamera. Jadi saya punya keinginan beli kamera, tapi ya nggak ada tabungan untuk beli itu. Kalau pakai tabungan sepertinya sayang sekali. Hanya saya ngelembur ngontes beberapa kontes, dan anehnya kebetulan tuh selalu ini pas gitu loh. Yang saya barang yang pengen saya beli harganya dengan reward kontes yang saya dapat tuh ngepas gitu loh. Nggak pernah yang lebih banyak banget, nggak pernah kurang banyak banget. Kayak saya beli kamera dulu, saya ngontes dulu tuh, dapat menang kontes yang rewardnya $300 $350 lah.
Terus saya buat beli kamera, dapat langsung tuh. Terus sama beli monitor juga dulu, monitor yang harganya sekitar 2 juta apa satu ya, hampir 2 juta lah. Terus saya menang kontes yang rewardnya sekitar 120, kok 120, 150-an. Jadi langsung dapat ganti lah. Kalau monitor itu saya beli dulu karena saya ngontes nggak menang-menang, tapi udah butuh monitor, akhirnya saya beli dulu. Tapi habis beli saya ngontes lagi sampai dapat, akhirnya dapat, ketutup deh itu, balik modal lah, tekan seperti itu. Habis itu ya fokus dengan kerjaan utama lagi, karena ngontes tuh melelahkan ya, harus revisi terus kalau pengen dapat feedback, dapat rating yang baik. Ya melelahkannya di situ sih. Jadi saya nggak ngontes setiap saat. Nah kalau saya ngontes setiap saat, otomatis kerjaan saya akan terbengkalai. Jadi saya ngontes ya sesekali aja. Memang di saat lagi butuh atau ya pokoknya gitulah, saat-saat tertentu. Tapi kalau yang mau fokus ngontes ya nggak masalah juga. Ya mungkin waktunya masih banyak atau emang nyamannya di situ, mungkin nyamannya di dunia perkontesan. Kalau yang pengen dapat klien direct order atau pengen lewat third parties, lewat platform ya bisa ke Fiverr, Upwork atau yang semacam itulah. Tapi kalau pengennya dapat dari direct order ya perkuat portfolio di sosial media atau situs-situs platform-platform yang udah menyediakan itu untuk ini ya, memamerkan portfolio macam Behance, Dribble, sosmed ya, Instagram, mungkin ada yang main LinkedIn atau Twitter bisa juga ya, seperti itulah. Jadi manfaatkan aja platform-platform yang ada, sering-sering upload karya buat teman-teman yang mungkin sedang membangun portfolio. Karena saya dulu hampir tiap hari pasti bikin sesuatu, bikin karya saat waktu masih sangat-sangat luang. Jadi karya walaupun itu nggak menghasilkan uang, tapi suatu saat pasti akan sangat berguna untuk menarik klien. Jadi kalau buat kalau yang ngebet pengen langsung menghasilkan sih berat lah. Kalau dari awal tujuannya berkarya untuk langsung menghasilkan, karena ya semua itu butuh proses. Mungkin ada yang bisa seperti itu langsung, tapi banyak juga yang enggak. Jadi nikmatilah proses masing-masing lah. Jangan terlalu berfokus sama orang lain. Iya, seperti itulah kira-kira ya.
lagi ya guys, udah nggak ada tips-tips nih. Ya mungkin teman-teman yang punya saran atau apa, pengen saya ngebahas apa sesuatu yang pengen kalian tahu yang masih berkaitan dengan desain, saya akan coba untuk apa, ngecipris cuap-cuap sebisa saya. Jadi yang saya omongkan itu semua berdasarkan pengalaman ya, bukan cuman omongan belaka, bukan omong kosong. Kok berapa setengah ya? Apalagi nih guys, cerita apa lagi nih kira-kira nih? Kehabisan bahan nih. Saya kira ini bakal cepet, makanya saya ngebahas yang pendek aja tadi, ternyata lama banget ini. Oh ya, ini kenapa bisa begini? Ini lainnya saya lock ya, jadi nggak bisa saya klik. Saya kontrol 2 di lock tadi setelah saya merge. Nanti kalau udah kelar saya unlock lagi.
enggak lah. Nah, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Mendengarkan, walaupun nggak sambil menonton ya nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.